Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Al-Ustaz Dr. Anus Syaifullah M.Us selaku dosen pembimbing mata kuliah filsafat modern dalam Islam. Kemudian yang kami hormati kawan-kawan seperjuangan khususnya AFI 7B. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk membahas filsafat modern dalam Islam. Kemajuan peradaban Eropa membuka mata umat Islam untuk merevitalisasi khajanah pemikiran Islam klasik, termasuk filsafat. Kesadaran akan ketertinggalan tersebut tampak terefleksikan dari berbagai tawaran pembaruan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh Islam Jamal al-Din al-Afghani dan Muhammad Abduh, menyatakan bahwa ajaran Islam pada dasarnya bersifat rasional, sehingga ajaran Islam tetap relevan di dunia modern dalam menghadapi pemikiran dan kemajuan teknik Barat. Mustafa Abdul Ar-Rajiq, seorang filosofi Mesir, menyatakan bahwa khajanah pemikiran Islam lama memiliki otentisitas dan karenanya masih relevan untuk menghadapi problem masyarakat Muslim modern. Menurutnya, rasionalisme tidak bertentangan wahyu. Ia berupaya meyakinkan bahwa ilmu Islam tradisional masih relevan menghadapi ilmu pengetahuan dan rasionalitas. Dan kesadaran yang sama, Fadlur Rahman, seorang imigran Pakistan yang berkiprah di Universitas Chicago, menyatakan bahwa konservatifisme bertentangan dengan esensi ajaran Islam. Rahman dikenal dengan pembedaannya antara ajaran ideal, moral Al-Quran dan ajaran spesifiknya. Perbedaan itu bertujuan agar umat Islam dalam memahami ajaran Al-Quran terlepas dari ikatan historisnya menuju ajaran moralnya yang fundamental agar tetap relevan dalam masyarakat modern. Di samping pembedaannya antara legal spesifik dan ideal moral sebagai kerangka rujukan pemahaman yang segar dalam konteks hukum Islam, Rahman juga memiliki perhatian yang serius terhadap persoalan pendidikan dan rekonstruksi ilmu-ilmu keislaman. Senada dengan ide pembaruan ini, pandangannya tentang tasawuf juga bersifat reformis. Semua pandangan reformis itu lahir dari kesadaran akan ketertinggalan umat Islam dibandingkan Barat. Rahman sendiri dikenal dengan perhatiannya yang intensif terhadap kajian-kajian filsafat, seperti antara lain tercermin dari kajian tentang Ibnu Sina. Kemudian, tipologi tren-tren modern dalam pemikiran filsafat Islam modern. Pertama, filosof-filosof Muslim berhaluan Islamis, yaitu filosof-filosof Muslim yang mengemukakan pemikiran-pemikiran rasional dengan berbasis teks atau nas sebagai sumber inspirasi atau titik tolak. Para tokoh filosof Muslim modern tersebut adalah Abbas Mahmud Al-Aqad, Muhammad Al-Bahi, Rajik Gumushi, Malik bin Nabi, Mahmud Shaltut, dan lain-lain. Kedua, filosof-filosof Muslim berhaluan Marxisme, yaitu Muhammad Imarah, Muhammad Arkun Siddiq, Abdullah Luri, Hussein Murwah, dan Tayyib Tijami. Yang ketiga, filosof-filosof Muslim berhaluan materialisme, yaitu Qasim Amin, Farah Antun, Ali Abdul Ar-Rajiq, Toha Husain, dan lain-lain. Yang keempat, filosof-filosof Muslim berhaluan skolastik, yaitu Syed Muhammad Naqwid Al-Attas, Abdul Rahman Badawi, Sulaiman Dunya, Ismail Al-Faruq, Hasan Hanafi, Muhammad Abid Al-Jabiri, dan lain-lain. Kemudian perkembangan kajian filsafat Islam di Barat. Sejarah perkembangan kajian filsafat Islam di Barat dapat dilacak sejak abad ke-19. Fenomena tersebut bisa dilihat pada
tradisi skolastik Kristen yang ditanamkan oleh para pemuka Katolik yang dalam hal tertentu melanjutkan studi filsafat Islam abad pertengahan melalui Thomisme atau Neo-Thomisme, khususnya hingga Vatikan II dalam pertemuan-pertemuan keilmuan Katolik. Kemudian perkembangan filsafat Islam di Indonesia. Jika dilacak perkenalan umat Islam di Indonesia dengan filsafat Islam berpatokan dengan literatur terpublikasi. Kajian filsafat Islam sudah dimulai di era tahun 1960-an dengan terbitnya buku-buku rintisan yaitu Filsafat Islam, Sejarah dan Perkembangannya dalam Dunia Internasional karya Umar Amin Hussein yang terbit pertama kali pada 1961. Di sekitar filsafat skolastik Islam karya Hasbullah Bakri yang ditulis pada 1961 dan pertama kali terbit pada 1962, dan pengantar filsafat Islam karya Abdul Hanafi yang terbit pertama kali pada 1969. Buku Umar Amin Hussein hanya membahas tentang istilah-istilah filsafat dan falsafah Arab, kemudian filsuf Aristo atau filosof Aristoteles tanpa mengaitkannya dengan filsafat Islam. Buku ini tidak berpengaruh di kalangan umat Islam. Buku Hasbullah Bakri mengkaji filsafat Islam dalam pemikiran Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Bajjah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rushd. Perkembangan aliran Ibnu Sina dan aliran Ibnu Rushd dan perkembangan modernisme ke dunia Islam. Buku ini menjadi pegangan di Sekolah Pendidikan Hakim dalam Negeri di Yogyakarta. Hasbullah Bakri sendiri adalah dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Ciputat, sehingga kemungkinan besar pada era 1960-an itu filsafat Islam telah diajarkan di perguruan tinggi Islam ini. Perkembangan modern dalam kajian filsafat Islam sebagaimana diuraikan melalui beberapa fase. Fase pertama dimulai sejak abad ke-19 dari gerakan modernisasi yang dilancarkan oleh Jamal ad-Din al-Afghani yang menjadi momentum kesadaran umat Islam akan ketertinggalan mereka, rasionalitas yang seiring dengan pemberantasan taklid, dan kemudian kembali ke ajaran Islam yang otentik menjadi jargon pertama modernisasi. Kemudian fase yang kedua dimulai kajian filsafat Islam di kalangan orientalis Yahudi sejak abad ke-19 juga di tangan semisal Moritz Steinschneider dan Salomon Muck. Kemudian berlanjut hingga abad ke-20 di tangan tokoh-tokoh orientalis awal seperti Harry Austin, Wolfson, Georges Fada, Simon van der Berg, dan Richard Wagner. Kajian mereka sangat dipengaruhi oleh semangat Yahudi karena memanasnya iklim politik di Palestina. Fase ketiga dimulai dari momen setelah Perang Dunia II. Kajian filsafat Islam mulai meretas batas-batas Timur Barat. Karena masa-masa kolonialisme menyebabkan kedua dunia itu berinteraksi meski tidak seimbang secara politik. Fase keempat dimulai dari akhir abad ke-20 hingga sekarang yang bisa kita sebut sebagai abad keemasan dengan meleburnya batas-batas Timur Barat, di mana intelektual Barat dan Islam bersama-sama berkolaborasi dalam proyek keilmuan filsafat Islam. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.